Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da wa alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda amma ba'. Alhamdulillah, setelah cukup lama kita terhenti dari mengambil dan memetik banyak ilmu, banyak mutiara-mutiara kata, pada kesempatan hari ini insyaallah bersama Syekh Dr. Fathullah Muhammad kita kembali belajar memetik ilmu dan merangkainya menjadi sebuah hiasan amal yang akan membawakan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlama, kita persilahkan Syekh Dr. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. نبدأ لقاءنا بحمد الله رب العالمين وبالصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حب النبي على الأنام فريضة لا تنس ذكر الهاشمي الأكرم. إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم. رحم العباد به عزيز قادر فالشكر لله العلي المنعم. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، حديثنا اليوم عنوانه تواضع الأبطال. في أثناء الفتوحات الإسلامية حاصرت الجيوش الإسلامية دمشق بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وطلبوا المدد فأرسل إليهم خالد بن الوليد. Setelah pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa pada pertemuan kita hari ini temanya adalah ketawaduan, kerendah hatian seorang pahlawan sejati. Pada suatu ketika dalam peperangan penaklukan tentara muslimin di seluruh jazirah Arab, bahkan di seluruh dunia, yang tatkala itu sedang menaklukkan Dimash yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, mereka sedang kesulitan dalam penaklukan tersebut hingga akhirnya memohon dan meminta bantuan dari sang khalifah. Hadara waktu salati faqala Abu Ubaidah li Khalidin taqaddam fasalli ay salli imaman anta ahaqqu bil imamati minni li'annaka ji'ta tamudduni. ولكن خالد بن الوليد يقول في تواضع شديد ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. Abu Ubaidah meminta bantuan pasukan dari sang khalifah ketika itu adalah Umar bin Al-Khattab. Lantas Umar pun mengirimkan pasukan di bawah komando sang Saifullah Khalid bin Walid. Mereka pun berkumpul antara dua pahlawan, dua panglima perang. Hingga tibalah waktu sholat dan tibalah siapa yang akan mengimami. Abu Ubaidah bin Jarrah berkata kepada Khalid bin Walid, "Tafadhal, engkaulah yang memimpin kami untuk sholat. Sebab engkau tidaklah diutus oleh sang khalifah kecuali untuk memberikan pertolongan kepada kami." Namun perhatikan, sebelum kita melihat apa jawaban Khalid, lihatlah kerendah hatian sang pemimpin Abu Ubaidah bin Jarrah. Walaupun dia seorang pemimpin saat itu, malah dia mempersilahkan
pemimpin lainnya yang merupakan utusan bantuan untuk menjadi imam memimpin sholat kaum muslimin. Dan kita perhatikan apa jawaban yang indah dari sang Khalid bin Walid, sang Saifullah. Beliau mengatakan dengan ketawaduan yang tinggi juga seperti ketawaduan sang Abu Ubaidah, mengatakan, demi Allah, tidaklah aku berani menjadi imam maju ke depan kepada atau atas orang yang Rasulullah SAW bersabda tentangnya, setiap umat ada memiliki amin, orang yang dipercaya, dan amin hadil ummah, amin umatnya Nabi Muhammad adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. تأمل هذا الحديث الشريف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم خص أبا عبيدة بالأمانة. لماذا؟ مع أن الأمانة متحققة في جميع الصحابة، ولكن رسول الله خص أبا عبيدة لأن هذه الصفة فيه أظهر من غيره. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هذه الصفة أظهر صفاته، لذلك قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. Sedikit petikan terhadap hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tentang Abu Ubaidah, yang maknanya adalah bahwa Abu Ubaidah dikatakan oleh Nabi SAW dia orang yang terpercaya. Kenapa Nabi SAW mengkhususkan sosok Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai amin umatnya Muhammad, umatnya Nabi kita Muhammad SAW? Padahal kita ketahui bahwa setiap sahabat pasti memiliki sifat amanah. Mereka adalah amin. Namun kenapa secara khusus Rasulullah menyebut nama Abu Ubaidah? Jawabnya ada dua. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, bahwa di antara para sahabat yang lain, sosok Abu Ubaidah lah yang paling tampak sikap amanah atau aminnya. Dan yang kedua, kemungkinannya adalah bahwa di antara sifat yang lain yang dimiliki Abu Ubaidah bin Jarrah, sifat-sifat kebaikan, sifat yang paling menonjol adalah sifat amin tersebut. Olehnya Rasulullah SAW memuji sosok Abu Ubaidah bin Jarrah dengan sifat amin hadil ummah, aminnya, orang terpercayanya umat ini. وننتقل إلى سورة أخرى من سور التواضع بين هذين البطلين العظيمين. حين ولي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخلافة، كان أول قرار اتخذه عزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيوش الإسلامية. ووصل الخبر إلى أبي عبيدة والمسلمون في المعركة، فكتم الأمر حتى كتب الله النصر للمسلمين في هذه المعركة، ثم أعلن أمر أمير المؤمنين بعزل خالد. تأمل هذا الموقف. نحن في العصر الحديث حين ينتصر بطل عظيم أو قائد كبير في معركة تاريخية، ماذا تصنع له الدولة؟ تحيطه بالأوسمة والنياشين، وربما تصنع له نصبا تذكاريا وتطلق اسمه على الشوارع وغيرها والمدارس وتكرمه أحسن تكريم. هنا خالد بن الوليد الذي يقول عن نفسه لقد شهدت 100 زحف أو زهاها، أي 100 معركة تقريبا، ما في موضع شبر من جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح. خالد بهذه البطولات العظيمة وفي قمة نصره يأتي الأمر بعزله عن قيادة الجيوش الإسلامية، فماذا فعل؟ لقد نفذ أمر أمير المؤمنين وقال أنا الآن جندي أسمع وأطيع. Kemudian ada kisah lain
yang pernah terjadi, kisah yang ditulis oleh tinta emas para ulama mengenai kisah ketauladanan, ketawaduan dua pahlawan ini antara Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid. Tatkala perang berkecamuk di sebuah negeri dalam penaklukan Islam, dengan gagahnya Khalid pas setiap musuh, menghancurkan setiap kesyirikan dan kekufuran, menang dan jayalah Islam dan kaum muslimin. Hingga suatu ketika Khalifah memberikan sebuah perintah melalui suratnya untuk menggantikan sosok Khalid sang panglima perang dengan sosok yang lain, yakni sosok Abu Ubaidah. Khalid bin Walid kemenangan banyak dicapai kaum muslimin dan Islam karena kegigihannya, karena kehebatannya, karena strategi perang yang dia kelola dengan hebat. Tatkala datang khitab, surat perintah penggantian Khalid bin Walid, apa yang terjadi? Bagaimana sikap dan responnya? Tidaklah Khalid bin Walid sebagaimana dia ucapkan, sungguh wallahi demi Allah, aku telah saksikan ratusan peperangan. Tidaklah satu jengkal pun di tubuhku kecuali ada sayatan pedang dan tusukan tembok, tusukan tombak. Namun tatkala perintah Khalifah sang pemimpin tentang penggantian sosok panglima, tidaklah Khalid bin Walid membanggakan diri atas kemenangan yang dicapainya. Dia berkata, aku adalah seorang tentara, aku adalah seorang prajurit, tidaklah aku kecuali menaati perintah. Itulah sosok dan sikap adil dari yang kita kenal. Allah, kemenangan Islam yang selalu berada di tangannya, namun tidak membuat dia bangga, malah membuat dia menjadi orang yang rendah hati. كتب عمر إلى الأمصار إلى البلاد الإسلامية جميعها: لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع، أي أن الله عز وجل ينصر دينه الإسلام بخالد أو بغير خالد. رحم الله خالدا، رحم الله أبا عبيدة، إنهم رجال أبطال تخرجوا من مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Tatkala diganti panglima mereka, kaum muslimin dan para prajurit semuanya bingung. Mengapa prajurit yang Islam jaya, Islam menang di seluruh antero negara, di setiap jengkal tanah di muka bumi, harus diganti? Namun sang khalifah memberikan pelajaran yang berharga kepada setiap manusia saat itu, yang merasa bangga, merasa terfitnah dengan kegigihan dan kehebatan Khalid bin Walid. Berujarlah sang khalifah Umar bin Khattab, tidaklah aku menurunkan, tidaklah aku mengganti sosok Khalid bin Walid karena kemarahanku, karena kemurkaanku, atau karena aku berkhianat, karena aku tidak suka kepada sosok Khalid bin Walid. Namun aku tidak ingin umat Nabi Muhammad, manusia, terfitnah, maghrur karena Khalid bin Walid. Sungguh kemenangan, kejayaan Islam dan kaum muslimin bukan karena Khalid, namun karena Allah Subhanahu wa taala. Islam akan jaya, Islam akan menang baik dengan Khalid ataupun tanpa Khalid. Dan kaum muslimin tersadarkan oleh sikap Umar bin Khattab. Mereka lah para pahlawan-pahlawan sejati, panglima-panglima sejati. Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, dengan kehebatan mereka, dengan kedudukan mereka yang dengan kemuliaan mereka, namun mereka tetap rendah hati. Mereka lah para sahabat yang benar-benar belajar dalam madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya